PT Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari. Dan ini merupakan kilang yang memiliki fasilitas terlengkap. Kilang ini bernilai strategis karena memasak 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang saat ini memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Kebakaran ini terjadi bersamaan dengan cuaca buruk yang melanda di daerah Cilacap. Sampai dengan saat ini masih belum diketahui apakah penyebab dari kebakaran tersebut akibat tersambar petir dengan adanya cuaca yang buruk. Kabar lainnya yang kami dapatkan bahwa tangki tersebut meledak dan terbakar setelah tersambar petir, namun hingga kini kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai kebakaran tersebut. Memang saat terjadi ledakan, cuaca sedang hujan lebat disertai petir. Sementara tangki yang terbakar menurut informasi adalah tangki nomor 39. Upaya pemadaman sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dari pihak tim pemadam kebakaran, terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan upaya pemadaman. Tentunya diharapkan bahwa kebakaran ini tidak merembet sehingga kebakaran bisa dipadamkan ataupun diatasi. Kebakaran yang terjadi adalah di area unit RFFC Pertamina RU4 Cilacap. Ini merupakan bagian ataupun di dalam area kilang minyak Pertamina Cilacap. Beda dari cerobong yang biasa. Sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan informasi mengenai upaya pemadaman ataupun apa yang akan dilakukan untuk memadamkan api yang sampai dengan saat ini kami perkirakan masih terus berkobar. Sebagai informasi tambahan bahwa Refinery Unit 4 Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan di tanah air ataupun di Indonesia yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari. Dan sampai dengan saat ini kami terus mengupayakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, terutama dari pihak Pertamina. Untuk informasi, kami masih belum mengetahui apakah api sudah berhasil dikendalikan. Dan api tersebut ataupun kebakaran terjadi di salah satu tangki, yakni tangki nomor 39 yang merupakan tangki benzene di area kilang Cilacap. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina dan kapasitas pengolahan 270.000 barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas, serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Info Pertamina kelihatannya kesambar petir. Apinya mulap-mulap guys.
Sekitar pukul 20 tadi dilaporkan kebakaran terjadi pada kilang Pertamina Unit Penyulingan atau RU4 di Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, inilah gambar dari areal kilang minyak Pertamina Cilacap yang kami dapatkan. Bisa dilihat bahwa kobaran api ini cukup membumbung tinggi. Allahu Akbar. Kebakaran terjadi di salah satu tangki yang diduga akibat sambaran petir. Namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi resmi mengenai hal tersebut. Sementara itu dari laporan, tangki yang terbakar merupakan tangki nomor 39 Paraksilin. Apinya mulap-mulap, guys. Bisa dilihat pemirsa dari layar kaca Anda bahwa selain api yang membumbung tinggi, cuaca memang hujan deras dan juga dengan adanya cuaca buruk ada pula petir yang saat itu melanda di wilayah Cilacap. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait untuk mendapatkan informasi lanjutan mengenai perkembangan terbakarnya kilang minyak Pertamina di area Cilacap. Tanginya kebakaran. Amin ditelepon Amin. Amin ditelepon Amin. Info Pertamina kelihatannya kesambar petir. Apinya mulap-mulap, guys. Kami akan terus mengetahui ataupun mencari tahu bagaimana perkembangan terkini di lokasi, apakah api sudah dapat dipadamkan dan bagaimana dengan pasokan dari Pertamina itu sendiri, apakah ini akan mengganggu selanjutnya. Kami akan coba terus untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang pasti mengenai terjadinya kebakaran di kilang minyak Pertamina Cilacap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanginya kebakaran. Amin ditelepon Amin. Amin ditelepon Amin. Info Ini adalah gambar terakhir yang kami miliki bahwa api sampai mulap-mulap. informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa api masih berkobar. Cerobong yang biasa. Tentunya upaya pemadaman akan terus dilakukan baik itu dari pihak Pertamina dan juga tim pemadam kebakaran akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina apa langkah-langkah yang sedianya harus dilakukan untuk memadamkan api sehingga api ini tidak merembet ke tempat lainnya dan juga untuk mengetahui bagaimana selanjutnya untuk pasokan dari Pertamina itu sendiri apakah dengan terjadinya kobaran api ini juga akan merembet ataupun menjadi efek domino terhadap pasokan dari Pertamina itu sendiri. Info Pertamina kelihatannya kesambar petir. Apinya mulap-mulap, guys. Beda dari cerobong yang biasa. Sementara ini informasi yang kami dapatkan bahwa kebakaran terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan untuk penyebab pastinya kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun jika diperhatikan bahwa di layar kaca Anda juga dapat dilihat cuaca di sana cukup
deras hujan yang turun di daerah Cilacap. Amin ditelepon Amin. Amin ditelepon Amin. Info Pertamina. Kebakaran yang terjadi merupakan di area unit RFFC Pertamina RU 4 Cilacap dan ini merupakan kebakaran yang terjadi di areal kilang minyak Pertamina di wilayah Cilacap. Kebakaran terjadi di area Pertamina ini terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi dan kami masih terus mencoba menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kebakaran ini. Kebakaran terjadi di area Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap. Dan sejauh ini yang kami dapatkan bahwa kebakaran yang terjadi adalah di tangki nomor 39. Amin ditelepon Amin. Info Pertamina kelihatannya kesambar petir. Apinya mulap-mulap. RFCC atau Residual Fluid Catalytic Cracking Refinery Unit 4 Cilacap ini merupakan bagian dari investasi dari PT Pertamina proyek bernilai 11 triliun rupiah yang menjadi penyuplai sepertiga kebutuhan bahan bakar minyak nasional dan 60% kebutuhan di Pulau Jawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kami akan menyapa Bapak Yuliaman Sutrisno selaku Kepala Satpol PP untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai terjadinya kebakaran kilang Pertamina di Cilacap. Selamat malam, Pak. Halo. Ya, selamat malam, Pak. Di Selamat kabar malam, utama ya. bersama Windy, Pak. Pak, kami Ya. ingin mengkonfirmasi benarkah adanya kebakaran di kilang Pertamina Cilacap? Ya, betul di kilang nomor 39 Pertamina RU Cilacap telah terjadi kebakaran sekira pukul 19.50 tadi. Diduga karena sambaran petir, tapi ini baru dugaan karena memang cuaca di Cilacap hujan disertai petir. Lantas apa saja Pak yang terjadi di sana? Apakah upaya pemadaman terus dilakukan? Ya, upaya pemadaman dilakukan oleh Fire Brigade intern dari Pertamina itu sendiri. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak GM, kami dari Pemda, Satpol PP, UPT Damkar Kabupaten Cilacap kita siagakan, tetapi saat ini cukup oleh Fire Brigade dari intern Pertamina dan pukul 20.40 tadi sudah padam, Mbak. Sekarang tinggal pendinginan. Berarti kami konfirmasi kembali Pak bahwa kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina tersebut sudah padam, Pak. Sudah padam, pukul 20.40 tadi. Baik, sampai dengan saat ini masih dilakukan pendinginan berarti ya Pak? Ya, siap. Untuk komunikasi dengan pihak Pertamina sendiri, apakah ada tindak lanjut yang harus dilakukan? Sementara ini belum, tinggal pendinginan dan kami sudah berkomunikasi Pak JM, kami siaga untuk membantu dan ini dengan personil TNI Polri juga menyiagakan diri di luar lokasi dalam rangka menenangkan warga masyarakat dan juga melaksanakan pemantauan berkaitan dengan kejadian ini, Mbak. Tapi ini sudah padam dan prosesnya pendinginan oleh intern Fire Brigade dari RU4 itu sendiri. Kami konfirmasi kembali berarti sudah padam pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat tadi. Indonesia Barat, ya. Betul. Pak, apakah ada korban atas terjadinya kebakaran ini, Pak? Sampai saat ini belum ada informasi, tetapi informasi awal tidak ada korban. Informasi awal.
Apakah berdasarkan pemantauan dengan terjadinya kebakaran di tangki nomor 39 ini juga berdampak merembet kepada kilang-kilang lainnya, Pak? Enggak, tidak. Karena sistem proteksi kebakaran ini kan sudah memproteksi tiap tangki, sehingga kalau terjadi kebakaran di tiap tangki itu akan terlokalisir, Karena ini cukup efektif, berjalan dengan baik, sehingga alhamdulillah bisa padam pada pukul 20.40. Untuk warga sendiri yang berada di sekitar kilang Pertamina ini tentunya resah begitu Pak dengan adanya kebakaran. Ini bisa digambarkan seberapa dekatkah warga dengan kilang Pertamina tersebut? Kalau perumahan itu sekitar 2.000 meter ya, sampai 2 kilometer masih dari tangki yang terbakar. Dari yang terbakar itu sekitar 2.000 meter ke pemukiman, jadi cukup aman. Karena ini kan berbatasan dengan laut atau ya laut Donan ya, Bengawan Donan, terus yang sebelahnya lagi adalah kawasan industri, sehingga tidak berhimpitan dengan warga masyarakat. Untuk kondisi karyawan sendiri yang berada di dalam kilang ini juga kondisinya aman? Aman. Untuk kilang ini sendiri, kilang tangki nomor 39, apakah Bapak memiliki informasi apa isi dari kilang tersebut, Pak? Informasinya pertalit, tapi ini saya belum konfirmasi secara tepatnya. Baik, Pak. Untuk informasi lanjutan, apakah ada tindakan selanjutnya dari pendinginan ini? Apakah yang harus dilakukan kerjasama dengan PT Pertamina itu sendiri, Pak? Ya, kami nanti tentu pihak kepolisian atau pihak kami akan melaksanakan koordinasi dengan Pertamina untuk mengetahui penyebabnya dan melaksanakan tindak lanjut terhadap peristiwa ini dalam rangka mengamankan situasi, Mbak. Pak Yuliaman, tentunya meskipun sudah padam dan juga dilakukan pendinginan, diperlukan ataupun disiagakan antisipasi tidak terjadinya kebakaran lanjutan. Antisipasi ini apakah disediakan mobil pemadam kebakaran di sekitar kilang Pertamina tersebut, Pak? Ya, kalau kita 11 perusahaan di Kabupaten Cilacap bersama Pemda telah menandatangani kesepakatan untuk saling bantu, Mbak. Namanya itu kita mempunyai aplikasi Satkartaru, Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu. Sehingga apabila terjadi kebakaran di satu perusahaan atau di wilayah Kabupaten Cilacap, semua yang memiliki potensi damkar itu mempunyai kewajiban mengikat diri untuk saling bantu. Tetapi tentu berdasarkan permintaan dan komando dari yang meminta bantuan kalau di perusahaan. Kalau di wilayah administratif Kabupaten Cilacap di bawah komando Satpol PP dalam hal ini adalah UPT Damkar. Kita sudah bersiaga di luar dan kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Joko, DM Pertamina RU4, bahwa kami siaga di luar dan beliau menyampaikan bahwa saat ini tadi ketika masih terbakar bahwa sedang proses pemadaman dan saat ini sudah padam pada pukul 20.40. Ini artinya koordinasi ini akan terus dilakukan dan tentunya dari pihak Satpol PP sendiri ini masih menyiagakan untuk mengantisipasi ataupun adanya koordinasi lanjutan jika dibutuhkan bantuan untuk memadamkan api jika terjadinya kebakaran susulan, begitu ya Pak? Siap, ya betul seperti itu. Untuk dari warga sendiri ataupun karyawan sendiri yang berada di sekitar areal kilang Pertamina, apakah mereka diperlukan untuk dievakuasi? Tidak Mbak. Selama berdasarkan pengamatan kami di lapangan, evaluasi kami koordinasi, belum diperlukan evakuasi karena apalagi sekarang sudah padam. Nah, untuk penyebab utama yang sampai dengan saat ini dugaan besar adalah mengenai tersambar petir karena cuaca buruk. Untuk cuaca sampai dengan malam ini, apakah masih buruk di daerah Cilacap sana, Pak? Sudah reda, Mbak, tinggal gerimis kecil. Baik, Pak Yuliaman Sutrisno, terima kasih banyak atas informasinya kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat malam.